Sejatinya, pengangguran itu emang selalu punya stigma yang negatif. Yang dilihat sama masyarakat atau tetangga sekitar deh, sebut aja. Kalau ada pengangguran, pasti punya pikiran yang udah enggak-enggak. Ya namanya juga stigma negatif, mana ada pengangguran punya stigma positif ya kan? Nah, umumnya kalau nganggur jelas nggak ada duit jelas akibat nganggur. Lantas, itu harus disesuaikan dengan jenis penganggurannya juga, Bray. Ada yang pengangguran pasif sama pengangguran yang aktif. Beda kalau dipukul rata, nggak bisa disamain begitu aja. Kalau pasif, jelas lu masih punya harapan deh buat dapat kerjaan atau setidaknya niat buat cari kerja. Meskipun lagi apply job dan nunggu interview dari perusahaan yang lu lamar. Tapi kalau pengangguran aktif, jelas sampai mau generasi tetangga berapapun bakalan gunjingin elu sampai elu mampus juga. Tapi bagaimana sih? Meskipun pengangguran ada stigma negatif, gimana etika yang enak jadi pengangguran meskipun memang dasarnya memiliki stigma yang negatif? Ada nggak? Ya, selamat datang di channel gua, Fortov. Oke, seperti yang sudah dikatakan dalam video sebelumnya, memang kalau pengangguran itu jelas selalu punya stigma yang negatif. Siapa bilang ada yang positif? Gak ada yang bilang pengangguran itu selalu ada stigma positif. Gak ada, bahkan jarang. Nah, jadi meskipun lu pengangguran tuh harus punya etika. Ini pengangguran punya etika, buset. Enggak, that is true ya. True and believe. Kita harus punya etika. Karena apa? Kalau lu adalah seorang pengangguran yang gak beretika, itu nanti akan mempengaruhi image lu. Akan mempengaruhi image lu, nama baik diri lu, bahkan keluarga lu sendiri. Serius. Lu udah pengangguran, gak ada etika, songong, laga udah kayak preman, nah udah kelar, ya kan? Tapi gue akan memberikan sedikit informasi menjadi seorang pengangguran yang beretika. Tapi sebagai contoh ya, meskipun pengangguran itu selalu punya stigma yang negatif, nah mau gimana lagi, emang seperti itu kok. Misalkan si B pulang sore naik motor, sampainya depan rumah dia ada tetangga ngomong, Mas B, gimana kabarnya mas? Pulang kerja mas? Ibu D, iya saya habis pulang kerja ini bu. Alhamdulillah. Wah enak juga ya mas ya. Habis itu sekarang tanggal 25 ya, sudah gajian ya. Berarti enak nih, malam minggu bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu ya mas ya. Enak ya mas ya. Iya bu, tapi saya sih punya ini bu, apa ya, sudah hari terakhir bu di perusahaan, jadi udah nggak bekerja lagi gitu di sana. Oh, sudah hari terakhir ya mas ya. Paham paham. Nganggur, ya mau gimana lagi, kita hidup di dunia masyarakat luas gitu. Ya itu yang harus kita terima. Dan dari satu tetangga ini akan diomongin ke tetangga lain, jangan ke tetangga, seluruh masyarakat juga. Kalau julidnya terlalu fatal ya bakal satu RT, 2 RT, 3 RT bakalan nyebar. Oke, kita akan lanjut lagi ya, bagaimana sih etika yang baik setelah menjadi seorang pengangguran yang pasif. Ini cukup yang pasif aja loh ya, gue agak, kalau aktif buset itu mah pengangguran yang bener-bener pengen nganggur banget, gak mau kerja sama sekali. Jadi yang pertama adalah jaga adab dan sopan santun. Jelas,
kalaupun lu seorang pengangguran, lu harus punya etika yang dapat menjaga adab dan sopan santun lo di dunia masyarakat atau di tangga sekitar. Karena ini akan menyangkut penilaian secara tidak langsung dari masyarakat gitu. Kalaupun lu nggak jaga adab, lu nggak sopan santun, maka masyarakat akan cepat menilai dan cepat memberi sebuah label. Bahaya loh kalau label negatif. Selama orang punya malu, mau bagaimanapun caranya dia harus memperbaiki. Tapi kalau orangnya tidak merasa malu, bodoh amat dan lain sebagainya, merasa ini adalah hidup gua, hak gua, ya udah negatif. Dan kita beralih ke nomor 2. Nah, selalu ramah tamahlah dengan warga sekitar. Kenapa harus ramah tamah dengan warga sekitar meskipun lu pengangguran? Nah, seperti yang nomor 1, untuk menjaga image lu dan supaya orang-orang atau warga sekitar, tetangga-tetangga lo tuh menilai dengan hal yang positif. Bertegur sapalah dengan warga sekitar, baik hati dengan warga sekitar, ya kan ya. Ikut-ikut aktivitas kewargaan lah, RT, RW gitu, gotong royong dan lain sebagainya. Nantinya pun kalau lu ditanya, wah mas libur ya mas ya? Oh enggak, saya nggak libur, saya udah keluar dari perusahaan, pengangguran gitulah istilahnya. Oh iya mas ya, oh kalau gitu mas ini saya punya lamaran. Nah ini gitu yang jadi prize gitu ya, yang jadi hadiah. Jadi dikala lu bisa menjaga ramah tamah, di sana orang-orang akan punya rasa simpati gitu aja gitu loh. Wah ini anaknya si Pak H nih, anaknya udah lama nggak kerja, bla 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 gitu, tapi anaknya baik gitu. Saya tanya anaknya lagi cari kerja mas, kerja di perusahaan mana mas? Oh dia kerja di PT ini tapi belum dapat panggilan. Oh iya, nanti akan muncul stigma yang bukan stigma ya, maksudnya respon-respon dari warga sekitar yang lambat laun dia jadi simpati dengan lu. Nah ini jadi kesempatan emas. Tapi memang ini sih rare banget sih ya kejadiannya. Kalau kayak main gacha-gacaan, ada orang tetangga sekitar ngasih lowongan kerjaan itu, dan itu udah rare banget sih, karena memang kebanyakan orang-orang warga sekitar itu memang boro-boro punya lowongan kerjaan. Kecuali kalau si pengangguran ini mau bertanya secara langsung. Tapi ya kan kita nggak tahu tetangga mana yang punya lowongan kerjaan, atau alhamdulillah yang sekiranya perusahaannya buka lowongan kerjaan. Nah, yang ketiga ini, kalian tuh akan diganggu pikirannya secara internal maupun eksternal. Eksternalnya jelas dari tetangga sekitar. Dan dikala internal kalian menganggur, ya kan ya, di sana internal ada dari keluarga sendiri. Lu jadi beban keluarga nantinya. Jelas pengangguran beban keluarga. Kan gue bilang apa? Pengangguran mana ada punya stigma positif, selalu negatif gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal seperti itu, lu harus bantu keluarga lu gitu. Bantu bapak lu cabut tanaman lah, cabut bulu kumis lah, cabut rambut putih di rambutnya lah, uban gitu istilahnya, cuci motor, cuci mobil beliau, bantu mak lu nyuci piring kayak nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju pribadi gitu, pokoknya meringankan aktivitas orang tua lu, yang dimana nanti mereka akan memiliki pandangan yang positif gitu. Wah ternyata anakku ini aslinya mau kerja gitu, karena belum dapat aja gitu ya. Dan wah anakku ini memang bener-bener ada niatan mau kerja, cuman kasihan gitu. Pokoknya apa sih, pembicaraan dalam hati keluarga masing-masing kan beda-beda. Nah itu sebabnya kalian harus selalu bantu orang tua kalian demi menjaga nama baik kalian, diri kalian juga nih. Nah yang lagi malas-malesan bantu orang tua kalian, udah gitu kalian nganggur, waduh beban banget lu pasti, jelas. Nah
Yang keempat ini sebut aja dikala ada tetangga sekitar ataupun dari keluarga kalian menanyakan, B, udah ngelamar di perusahaan mana aja? Nah, di sini kalian harus punya ide gitu. Kalian punya ide, misalkan kalian belum sempat ngelamar gitu ya. Tapi kalaupun ditanyain seperti itu, kalian harus punya ide dulu nih perusahaan mana yang kalian lagi lamar. Ini ide harus bener-bener cepat dipikirin, cepat untuk dijawab dengan baik dan juga akurat gitu ya. Misalkan, oh iya saya ini kemarin, padahal belum, tapi ini buat jaga-jaga aja. Kemarin saya lamar di PT Indomarko gitu ya, Indomaret lah istilahnya. Sama, oh iya saya kemarin ngelamar di perusahaan Indosemen. Atau enggak, oh iya saya ngelamar di perusahaan PT Sebastian Roti Indonesia, Roti O. Nah, pokoknya kan harus jelasin detailnya. Sebagai apa ini hanya lu mau jawab itu operator produksi, staf produksi kayak staf gudang kayak lu mau jadi kisinya kayak quality controlnya, quality assurance dan lain sebagainya, lu jelasin aja gitu. Pinter-pinter menjawab ide di saat ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Ini akan secara dalam diri pribadi mereka atau dalam pikiran mereka akan punya penilaian, oh ini anaknya si A nih ternyata lagi ngelamar ini, bagian ini. Jadi mereka ada pikiran yang positif meskipun mereka melihat kalian pengangguran gitu ya dengan stigma yang negatif, jelas gitu. Makanya jadilah orang yang baik selama kalian jadi orang pengangguran gitu loh. Jaga nama baik, jaga image ya kan. Jelas lu nganggur tapi lu songong, lu apa ya kayak preman gitu, kayak apa lu jagoan orang-orang asli gitu nggak mau kerja ya udah, orang akan menilai lu negatif begitu. Jadi tolong yang lagi pengangguran, be more confident gitu ya, be more fun, be more good, be more nice with another people gitu ya, with yo fucking motherfucker neighborhood gitu lah. Oke gitu aja dari gue sih. Kalau emang lama ya maafin gue, memang gue ngejelasinnya emang secara eksplisit aja lah. Ya pokoknya terserah kalian mau subscribe silakan, mau komen silakan, sok silakan, monggo ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video gue berikutnya di channel gue inilah, masa channel orang lain. Bantulah gue biar jam tayang gue sampai 4.000 jam, subscriber bisa dapat 1.000. Amin.